Halo semuanya, selamat datang di podcast Rute Rahasia. Jadi tempat kita ngobrolin dunia pariwisata nih dari sudut pandang yang fresh, digital, dan kadang agak gimana gitu. Ya, gua Awan dan juga ini teman saya. Jadi kita akan kita bakal ngebahas topik yang fresh gitu. Lo pernah nggak sih scroll TikTok, scroll atau Instagram terus nemu tempat-tempat yang wow gitu, yang kita nggak pernah lihat gitu, tapi kok bisa tempat ini bisa ditemuin gitu sama teman-teman atau wisatawan gitu. Jadi di episode ini kita akan kupas gimana teknologi kayak drone, virtual tour sampai media sosial bikin destinasi yang dulunya nggak dikenal jadi terkenal gitu ya teman-teman. Yuk langsung kita mulai. Jadi kita sedang dibarengin sama Bang Kori. Jadi Bang Kori ini itu adalah direktur dari Sunrise Land yang ada di Labuan Haji gitu. Bang Kori ini udah banyak sekali nge-sharing topik-topik mengenai pariwisata dan juga edukasi tentang gimana menjaga lingkungan, menjaga destinasi dan menjaga alam kita gitu Bang Kori ya. Gimana Bang Kori? Siap. Terima kasih nih sudah diundang dalam sebuah forum atau kegiatan yang sangat edukatif dan bagus. Jadi mungkin kita lihat dulu gitu. Apa sih hidden gem ini menurut Bang Kori? Hidden gem ya? Iya banyak sekali emang kan di sosial media kayak hidden gem gitu segala macam. Iya langsung. Jadi kalau di istilah hidden gem ini kan sebetulnya diasosiasikan terhadap suatu destinasi gitu atau suatu tempat yang sebelumnya itu belum pernah dijamah oleh orang manusia. Istilahnya itu misalnya kayak bahasa-bahasa tahun 90-an itu Virgin Island. Jadi pulau yang masih perawan gitu, yang belum misalnya kayak Lombok tahun-tahun 90-an sempat dijuluki Virgin Island, Gili Trawangan juga. Ya, karena tahun itu kan di mana Bali sudah terlampau crowded, ramai kan. Jadi wisatawan itu butuh dia suatu destinasi yang masih alami gitu, dan Lombok pernah mendapat sematan Virgin Island. Nah, jadi istilah itu sebetulnya yang diperbarui di zaman digital itu menjadi hidden gem gitu istilahnya. Jadi sebuah kawasan yang kecenderungan dimaksudkan adalah sebuah kawasan, zona atau destinasi yang sebelumnya tidak pernah dijamah oleh orang gitu. Oh, berarti ada suatu perubahan baik dari segi namanya juga kan? Iya. Dulu Virgin Island dan sekarang Hidden Gem ya. Hidden Gem. Tapi gini Bang, gimana kemudian wisata virtual itu bisa masif ketika masifnya wisata fisik di situ? Oke. Wisata virtual ya. Ya. Jadi saya pribadi mungkin orang yang sekarang mengelola destinasi wisata tapi memanfaatkan dunia digital. Kalau kawan-kawan tahu latar belakang saya itu sangat jauh sebetulnya dari dunia digital itu. Banyak sekali. S1 saya itu sejarah. Jadi kalau dari segi sejarah itu kan orang yang sebetulnya berhubungan dengan hal-hal yang klasik ya, gitu. Klasik budaya. Kayak gitu. Teknologi itu mungkin jauh banget kan dari orang-orang sejarah gitu. Tapi sekarang nih pariwisata kan sudah ambil sekarang. Yes, betul. Lanjut saya S2 saya baru ke pariwisata. Dan di pariwisata itu pun di kajian, saya ngambil jurusan kajian pariwisata. Itu pun dari segi kurikulum perkuliahan segala macam hampir tidak bersentuhan langsung saya dengan teknologi itu. Namun pencarian dan kesadaran saya pribadi bahwa era ini dan mungkin sampai 50 tahun ke depan kalau tidak salah, teknologi itu is the key. Kesadaran itulah yang secara pribadi saya nggak pernah nyentuh drone, akhirnya saya bisa nerbangin drone. Belajar sudah, nggak pernah ngedit konten apa segala macam, ngedit konten segala macam. Akhirnya saya menjerumuskan diri ke hal yang benar, yaitu masuk ke dunia teknologi itu. Karena saya sadar betul bahwa sebagus-bagusnya di kenyataan, kalau dia tidak dikemas gimmick promosinya secara virtual, itu susah. Sepakat. Gitu, Sangat susah. sepakat. Misal contoh ya,
kawan-kawan, saya banyak mengenal mungkin puluhan jumlah teman-teman pengelola destinasi wisata di Lombok ini yang mereka mengelola tempat wisata itu udah puluhan tahun, tapi sampai sekarang ini tidak begitu dikenal-kenal amat gitu. Karena tidak ada pergerakan digitalnya. Persis, itulah. Betul sepakat. Kalau dibanding sampai Lombok ini baru jalan tahun ketiga sampai Lombok ini, dan ya saya harus jujur dan akui, memang pemanfaatan digital itu yang memang kita push banget, gitu. Digital promosinya itu. Mungkin saya sedikit melanjutkan tadi Oke. topik yang tadi itu. Nah, bagaimana nanti atau bagaimana kemudian jika era digital ini semakin meningkat dan kemudian terlalu menjamak suatu destinasi yang seharusnya lebih menarik jika 90%, 80% natural di situ. Ya, itu memang jadi problem dan tantangan di dalam istilahnya bagaimana etika atau controlling kita dalam penggunaan sosial media itu. Tidak hanya dalam hal promosi wisata yang berpotensi akan mengeksploitasi kawasan, dalam banyak hal memang yang namanya dunia digital ini kan media kan alat lah, ibaratnya pisau sudah. Jadi kalau kita pergunakan dengan sesuai SOP maka sangat bermanfaat, tapi kalau kita berikan ke sembarang orang dan tidak dimanfaatkan secara baik ya sangat merusak juga. Di dunia digital ini demikian juga. Memang banyak kritikan-kritikan bahwa bahkan kan ada istilahnya kalau di SJW, SJW Social Justice Warrior kan? Itu grup Twitter kayaknya Itu komunitas yang artinya melakukan kritikan terhadap hal-hal yang berdampak negatif terhadap kehidupan sosial lingkungan kan. Pariwisata itu termasuk merusak lingkungan dan sosial ya, termasuk. Dia masuk kategori itu kalau memang dia berlebihan dia dimanfaatkan itu. apalagi sampai kurang profesional yang ngelolanya gitu. Persis. Dan misalnya kayak sering kita temukan kan di sosial media itu begitu viral, seminggu 2 minggu sampah membludak. Iya, betul. Sepakat. Tanaman, tumbuhan segala macam mati segala macam gitu kan. Nah, itu memang sangat dibutuhkan apa bahasanya kalau di sepeda motor butuh rem lah gitu. Butuh rem. Kalau dia terlampau berlebihan juga sangat berbahaya. Gitu. Ya emang gitu sih, tapi ini kita masuk ke pembahasan mengenai promosinya ya. Saya pernah ketemu sama salah satu pekerja dari Panorama, bule. Pekerja Panorama, namanya itu Bang Mike ya. Ekas ya? Ya, di Ekas itu. Kata beliau, Lombok ini emang indah, tuh. Tapi gimana kak promosinya itu pakai bahasa Indonesia terus gitu? Kenapa nggak pakai bahasa Inggris? Itu biar nanti orang-orang dari atau wisatawan asing yang datang ke Lombok gitu bisa tahu lebih gitu, nggak perlu pakai translate, lebih memudahkan wisatawan mancanegara gitu. Nah terus kalau udah sampai di destinasi pun di bagian promosinya itu cuma kasih tahu tentang keindahannya, apa yang dilihatnya, tapi atraksi yang ada di sana ada di sana itu yang kurang. Itu jadinya Bang Mike itu memberi kritikan ke destinasi kalau mau membuat video promosi gitu, tunjukkan atraksi yang ada di sana juga gitu. Itu kata Bang Mike. Gimana itu? Tanggapannya? Benar sih, benar. Dalam hal istilahnya ini kan kalau kita mau mempromosikan Lombok ini untuk target pasar luar, memang kosakata atau bahasa yang kita gunakan untuk promosi itu harus menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris gitu. Memang kita dalam banyak hal dalam promosi pariwisata di Lombok ini memang masih banyak mengalami kekurangan. Kekurangan. Kecuali kalau memang zona-zona destinasi yang memang tarafnya internasional dan itu dapat support dari atas, misalnya saya sebut misalnya kayak Mandalika, itu memang lain manajemen, sudah manajemen khusus banget deh. Tapi yang saya maksud di promosi destinasi lokal yang ada di Lombok ini,
itu memang masih kurang kosakata promosi yang menggunakan bahasa asing. Ya. Ya entah mungkin target pasarnya memang bukan orang luar mungkin. Ya. Gitu. Di kami misalnya di Sanase Lombok persis tadi malam minggu kemarin kami dapat tamu dari Jerman. Dari Jerman. Ya, dari Jerman. Kebetulan tamu ini juga lagi riset juga masalah pariwisata gitu. Kendala kita ya memang gitu, masih minim SDM yang bisa bahasa Inggris. Ya, Oh. ngajak komunikasi itu gitu. Berarti gini Bang, terkait teknologi, terkait bahasa itu saya rasa, saya lihat itu pedang bermata dua ya. Contohnya teknologi. Semakin kita fokus terhadap teknologi, itu seringkali di satu destinasi ini kita tidak sebut di satu destinasi tidak melihat dampaknya di situ. Contoh simpelnya ketika dimasifkan promosi segala macam, tapi pengelolaannya yang kurang di situ. Ya. Padahal di situ ketika dia promosi, artinya dia menarik lebih banyak massa. Terkait bahasa lagi sekarang. Terkait bahasa, bagaimana kemudian solusi SIDE untuk menutupi misalnya nih, atau ada satu alternatif yang dimana tanpa kita bisa bahasa pun bisa kita membimbing atau mengguiding tamu tersebut. Di samping kita masih belajar lah istilahnya di situ. Nah, gimana? Apakah dengan isyarat atau segala macam? Oke, baik, saya sangat sepakat sekali tadi dengan istilah bermata dua itu ya. Pedang bermata dua. Misal sebelum ke masalah bahasa ini, saya ke masalah pemanfaatan teknologi ya. Saya termasuk orang yang mungkin sehari itu bisa 3 konten promosi digital kita posting di sosial media Sanase Lombok itu. Tapi secara bersamaan saya secara pribadi itu orang yang mengkritik konten yang terlampau berlebihan. Berlebihan itu adalah ketika konten itu tidak sesuai dia dengan kondisi di lapangan itu. Bukan menyanjung Sanase Lombok atau apa. Saya selalu berharap konten di Sanase Lombok itu dia jangan sampai mematahkan ekspektasi orang yang menonton sebagai calon wisatawan itu. Artinya misalnya kayak gini, di Sanase Lombok itu kawan-kawan bisa cek kalau lagi banyak sampah, ya sampah itu jadi konten. Iya. Sampah memang kami kontenkan di sana. Banyak tempat yang memang disembunyikan istilahnya hal-hal yang mungkin dianggap bisa merusak citra kawasan mereka. Kalau kami tidak, kalau memang lagi musim hujan, musim banyak sampah kiriman segala macam, ya udah itu jadi modal konten kami promosikan. Bahkan itu bagus dia untuk memantik atau memanggil wisatawan relawan itu, volunteerism itu. Jadi bahkan banyak pengunjung yang secara sukarela di sana membantu kita untuk clean up segala macam gitu. Bayangkan coba kita dapat pengunjung, mereka sudah berbayar ke sana kayak camping, tapi mereka sekalian ngadain clean up tuh. Nah itu dari segi istilahnya pemanfaatan dunia digital itu dia berbahaya kalau misalnya kita mempromosikan itu terlalu berlebihan dengan fakta sesungguhnya itu. Gitu. Karena di pariwisata ini kan yang harus kita jaga itu experience orang, pengalaman orang. Pengalaman ini yang menjadi produk pariwisata dan itu harus kita jaga. Bayangkan coba kita jadi wisatawan, kita tertarik ke suatu tempat gara-gara nonton konten. Tahu-tahu sampai sana itu nggak sesuai. Kan rusak banget. Betul. Sering kali ekspektasi kita kan. Betul. Itu yang perlu menjadi agar bisa menjaga sisi mata dua digital. Digital. Terus lari dia ke masalah bahasa tadi. Ke masalah bahasa ini memang sih teknologi juga sekarang sudah memfasilitasi kita untuk Google Translate. Begitu kita ngomong aja bisa ditranslate langsung ke bahasa yang kita misalnya lagi guiding atau bersama bule dari Inggris misalnya gitu kan. Kita ngomong bahasa Indonesia udah ditranslate ke bahasa Inggris segala macam. Tapi lagi-lagi ChatGPT juga bahkan bisa ChatGPT. Tapi lagi-lagi dunia digital ini terus kayak ChatGPT terus Google Translate segala macam itu membutuhkan user atau pengguna dengan kapasitas SDM yang memiliki
dengan kapasitas SDM yang informasinya cukup. Karena alat-alat teknologi itu mau tidak mau dia akan bagus mengelola data itu ketika kita inputkan informasi yang bagus juga. Ya. Dan kalau SDM yang informasinya minim, ya nggak ada gunanya teknologi itu. ChatGPT misalnya, ChatGPT saya sampai belajar ChatGPT mengkonversi foto biasa menjadi Ghibli style itu. Iya, Ghibli style ya. Awal-awalnya saya bilang loh kok nggak sesuai segala macam. Ternyata kalau memang tidak lengkap informasi yang kita input ke sana ya nggak bagus hasilnya. Iya, sepakat prom namanya kalau nggak salah ya. Betul, Nggak lengkap di Jadi situ. semakin lengkap, semakin detail informasi yang kita input ke teknologi itu, semakin bagus juga outputnya. Nah, bahasa segala macam misalnya kalau kita pede juga ada kok teknologi yang bisa mentranslate langsung bahasa. Ya. Iya, tapi kalau kosakata penggunanya terbatas juga kan bermasalah juga. Iya, itu dia. Kalau penggunanya hanya memiliki kosakata ya tidak, maka teknologinya cuma yes no aja yang ditranslate kan. Sepakat. Itu sih yang menjadi kendala. Artinya secanggih-canggih apapun teknologi itu, SDM user atau human manusia yang menggunakannya itu harus juga memiliki kapasitas yang sangat bagus. Iya, banyak sekali ya. Contohnya aja mahasiswa kadang langsung kopas gitu. Nah, Promnya juga kadang nggak bener gitu. Iya. Kadang asal-asalan, terus hasilnya juga langsung dikopas. Betul. Hasil ya dosen marah. Oke. Ya, jadi menarik tadi itu, Bang. Masalah kan sebenarnya pertanyaan saya dua hal yang memang berkesinambungan kan. Yes. Makin dirapatkan tadi ketika Sida mengatakan kalau kita tidak tahu prom apa yang lebih jelas ke teknologi, inputnya itu lebih jelas ya, jawabannya juga salah begitu. Ya. Nah, jadi di samping kita harus mempelajari teknologi lebih giat lagi untuk bisa kemudian berbahasa atau bisa kemudian kita menjadikan itu alternatif untuk jadi guiding gitu. Menarik. Ya, tadi apa aja tadi anunya? Masalah teknologi dan bahasa tadi. Jadi bahasa yang Terus kita lihat sekarang mungkin yang di Lombok nih apa aja hidden gem, apa aja destinasi yang disebut hidden gem sama orang. ya, betul. Mungkin salah satunya itu dulu pernah viral yang di KLU. Ada di seberang jalan itu salah satu pantai Pasir. yang sempat viral. Dinding pasir itu. Dinding pasir tuh. Pantai dengan dinding pasir. Ada kayaknya itu, tapi setelah gempa itu kayaknya rusak tuh. Itu Longsor. pantai atau apa? Pantai. Pantai itu. Pantai. Tapi sekarang nggak ada lagi informasi tentang itu. Banyak misalnya yang bisa kita sebutkan di Lombok ini masalah hidden gem yang viral gitu kan. Iya. Misalnya kita sebut yang dekat bandara itu apa namanya itu yang dia kalau dia musim hujan memang tergenang air ya. Terus kalau di musim kemarau itu kan hijau di sana itu tempat, bahkan bisa tempat orang camping itu. Apa dia? Saya nggak tahu itu. Lupa saya. Udah pernah saya. Ya, pokoknya ada di Lombok Tengah tuh. Sering viral dia kalau dia musim kemarau itu. Karena tuh rumput tumbuh hijau segala macam, terus orang bisa sunsetan di sana, sunrisean gitu. Ya. Per minggu ini yang sedang menjadi hidden gem banget, Bukit Daun-Daun apa Ya, namanya? Bukit Daun-Daun. Ini Pergasingan, Bukit Daun-Daun lagi viral. Oh, Baudaya. Baudaya. Ya, Bukit baru itu. Betul dah, Baudaya itu. Ya, lagi viral. Istilahnya sekarang yang lifestyle atau gaya hidup wisatawan itu kan TikTokan. Iya, betul. TikTokan itu ya satset melakukan aktivitas kunjungan wisata itu sebetulnya. Dan rata-rata itu ke wisata alam kan. Nah, Baudaya. Ya. Terus banyak kok Baudaya, terus yang di selatan itu kalau musim jagung kura-kura, yang disebut batu Bukit dagong. Teletabis segala macam istilah julukannya itu kan banyak banget. Ya, jadi di selatan itu banyak sekali Banyak. ditemukan wisata-wisata yang sifatnya tersembunyi. Ya, Tapi ya. gimana tanggapannya, Bang, ketika wisata itu tersembunyi yang tidak ada perangkat desa ikut andil di situ, tapi masyarakat yang mengelola di situ Ya, ya. dengan mekanisme yang tidak sesuai, Ya, ya. dengan simpelnya harga tiketing yang tidak sesuai, bahkan pernah saya mengalami
3 kali diambil tiket saya loh. Padahal sekali saya masuk di gerbang pertama, terus nanti pas kita lagi santai-santai, ada masyarakat lokal lagi minta. Nah itu gimana tanggapannya Bang? Itu apakah Oke. sengaja? Ini saya tapi podcast nih nggak apa-apa ya, agak akademik sedikit ya. Nggak apa-apa. Kan kita di Jadi sini. gini kan ya, di tahun-tahun 2000-an kalau tidak salah, ada sebuah jurnal. Itu jurnal itu diterbitkan hasil risetnya Pusat Studi Pariwisata UGM. Risetnya itu mengenai kapasitas pemangku kebijakan di 30 kabupaten kota se-Indonesia itu. Dan hasil temuan, salah satu hasil temuannya ya, di Lombok ini sebagian besar destinasi wisata itu dia dikembangkan oleh komunitas. Jadi komunitas kecil, masyarakat kecil yang memperkenalkannya. Di kemudian hari setelah berkembang, baru istilahnya perangkat-perangkat pemerintah dengan segala aturannya itu turun dengan dalih ya segala macam sudah, penertiban apa segala macam gitu. Dan kalau pertanyaannya tadi itu bagaimana tanggapan saya, praktek-praktek semacam itu yang cenderung dan sangat berpotensi menimbulkan polemik atau konflik di kemudian hari. Iya, sepakat. Sebabnya ya karena keterlambatan Perangkat pemangku kebijakan atau pemangku kepentingan untuk merespon perkembangan sebuah kawasan itu. Iya. Gitu. Terus kalau kita misalnya, lah itu kan hak pemerintah segala macam. Iya memang hak pemerintah, tapi hak pemerintah itu juga harus memiliki kepedulian atau kepekaan bahwa ada loh keringat-keringat masyarakat lokal yang dari awal mempromosikan, mengembangkan tempat itu hingga akhirnya berkembang. Sering kali kita mungkin bisa aja kita sebutkan satu-satu, termasuk di sana selain Lombok juga. Jadi ketika sudah berkembang gitu segala macam, akhirnya dengan dalih peraturan ini itu segala macam. Apalagi di selatan juga ya begitu juga. Memang itu. Memang keterlambatan dan berdasarkan riset juga demikian. Jadi saya sebut dah gini, Gili Trawangan, kawan-kawan. Siapa yang nggak tahu Gili Trawangan? Gili Trawangan itu sedunia. Tapi Gili Trawangan itu dipopulerkan pertama kali oleh komunitas lokal, komunitas kecil di sana. Masyarakat lokal yang mengembangkan Gili Trawangan itu, bukan pemerintah. Di kemudian hari setelah booming, setelah backpacker dari Jerman mengambil foto dan mempromosikan di Eropa sehingga banyak wisatawan Eropa datang ke sana, mulai datang aturan-aturan. Tidak salah sebetulnya, hanya saja yang sering terjadi keterlambatan itu. Iya, keterlambatan. Saya bayangkan, kasih contoh yang terdekat ya. Kita sebut misalnya di trotoar sepanjang jalan di Selong ini ya. Satu persatu masyarakat mendirikan lapak-lapak di trotoar atau di Taman Tugu sini ya. Nah, setahun 2 tahun mungkin 10 pedagang, 5 tahun ke depan seharusnya kalau memang ada SOP untuk di kawasan itu, misalnya kawasan publik segala macam, harus dari awal sebetulnya pemerintah itu menerapkan SOP. Nanti setelah 10 tahun sudah masyarakat sampai buat permukiman di sana, baru turun penggusuran segala macam. Iya. Yang hal terbaru misalnya kasus penggusuran di Sakra itu, di Sakra itu, dekat lapangan Sakra itu. Di pariwisata juga begitu demikian dia. Gitu. Harusnya ketika melihat istilahnya gerakan pemuda atau masyarakat di sebuah kawasan, harusnya secepat mungkin pemangku kepentingan itu mendampingi di sana. Agar ya itu untuk menghindari konflik-konflik di kemudian hari gitu. Itu sih. Menarik. Kita minum dulu air nahda. Bahkan bukan hanya keterlambatan itu bukan hanya memicu konflik antar pejabat, antar pemangku kebijakan, tapi konflik antar masyarakat. Bahkan seringkali terjadi tanah di tempat destinasi itu diakui masyarakat
ambil sama setengah, ya jadi terjadi konflik di situ. Nanti gimana pemerintah mau ambil jalan tengah padahal dia yang punya di situ. Banyak kan destinasi wisata di Lombok Timur ini yang atraksi intinya itu berada di 2 desa. Ya, ya. Kan banyak. Gimana maksudnya tuh? 2 desa. Masa saya harus sebutkan? Misalnya yang di Pasbage itu loh, Iya. Pancer Kopong itu. Oh, iya, Itu iya. masuk kawasan Pringgasila sama Pasbage. Iya. Nah, artinya kalau anggaplah misalnya kita sebut desa A-nya lebih mendapatkan manfaat ekonomi, misalnya dari parkir tiket masuk, tentu akan memicu kecemburuan sosial dari desa B. Iya, Kan? sepakat. Dan itu sebetulnya dari awal seharusnya di cover dia oleh pemangku kebijakan untuk menghindari yaitu gesekan antar masyarakat. Karena kalau yang namanya cuan ini kan udahlah, apalagi berbeda desa itu sangat berbahaya Bahkan sekali. sama saudara pun, aduh, namanya cuan ini. Banyak di Sembalun lebih-lebih. Di Sembalun tuh coba kawan-kawan lihat kayak di Bukit Selong itu coba. Bukit Selong, terus ada istilahnya Bukit Bintang di atasnya itu kan nggak ada sekat, nggak ada pagar, kan satu jalur dia masuknya lewat deket rumah adat itu. Tapi sekarang kan beda-beda gate tuh jalur masuknya. Itu memang harus mau tidak mau kita akui. Sana Senen, sana di Lombok itu kawan-kawannya destinasi yang berada di 2 desa tuh. Desanya Labuan Haji tapi Dusun. dia masuk ke Sepolong itu desa Kertasari. Beda lagi. Di situ batasnya berarti itu. Iya. Kalau di Pemenjang Gelombang itu masuk kawasan desa Sepolong tuh Kertasari. Sensitif banget itu. Jadi perlu memang kita perhatikan bahwa atraksi itu berada di mana sih? Iya. Apakah dia beririsan Rinjani? Coba. Rinjani itu Ya ada yang di Teteh Batu. lintas kabupaten itu masuk Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah tuh. Lombok Barat juga masuk tuh. Kalau kurang-kurang kebijakan itu memfasilitasi atau menjadi mediator bisa memicu konflik juga. Ya, perang betul. Itu. Mungkin itu juga penyebabnya pisah kabupaten mungkin itu. Dulu kan nggak ada Lombok Utara kan, ada Lombok Barat aja. Ya. Jadi memang perlu menjadi atensi serius bahwa atraksi wisata itu dia tidak, istilahnya namanya dia berada di sebuah kawasan agraria kan, pasti dia akan berbatasan dengan lintas desa, lintas dusun, bahkan lintas komunitas, lintas kabupaten gitu. Di sanalah dibutuhkan hadirnya kebijakan di sana dari pemangku kebijakan kepentingan sejak awal gitu. Jangan tunggu konflik dulu baru hadir tuh. Nah kecenderungan kan udah konflik dulu Baru hadir. Gitu. Iya ya, berarti apa namanya? Berarti pemerintah tuh harus ngelihat potensi gitu ya. Harus Biar kebijakan-kebijakan tuh bisa segera diterapkan di sana biar enggak terjadi permasalahan-permasalahan lagi. Mumpung kita memanfaatkan ruangan Badan Pusat Statistik ya. Iya. Statistik itu manfaatnya statistik data itu manfaatnya adalah untuk bisa kita memproyeksikan perkembangan di masa depan itu. Nah, misalnya nih Lombok Timur tahun 2025 dari data Badan Pusat Statistik ini, pemerintah itu harus bisa memproyeksikan 10 tahun ke depan Lombok Timur akan menjadi apa atau mau kita bawa kemana gitu. Dari kemampuan memproyeksikan itulah seharusnya dari awal kita siapkan SOP atau perangkap untuk meminimalisir konflik-konflik, meminimalisir hal-hal negatif gitu. Gitu. aduh, emang banyak banget ini. Kalau kita ngebahas tentang hidden gem ini kayaknya nggak habis-habis. Nggak ya. habis-habis, Ya, bahkan sampai ke konflik-konfliknya tuh habis. Kita jatuhnya ke kritikan sih sebenarnya, tapi kita bungkus dengan sebagus mungkin. Tapi ini jadi PR juga buat ya bukan cuma sekedar pengelola destinasi tapi pemerintah, masyarakat Kita lokal juga loh, kita juga. Wisata bro. Ya, jadi PR kita ya. Wah, ternyata mungkin kalau ada destinasi yang disebut hidden gem mungkin langsung viral, mungkin pemerintah bisa langsung Ambil alih kebijakan gitu diterapkan gitu. SOP lah segala macam. Ya, sangat seru ya. Mungkin terima kasih banyak Bang Kori. Siap. Sering sharing session ini mungkin
bisa kita lakukan juga di luar apa namanya? di luar. Bisa di pinggir pantai kan di Iya. kelompok Ya sempat saya terpikirkan juga karena kan kita dekat juga kan. Iya, iya. Juga ada MOU Iya, di betul. jurusan kita Betul. untuk magang ke sana. Sempat saya kepikiran buat program diskusi rutin apa Boleh, namanya? boleh. Dengan Kayak kita senang ngopi hati. bareng, saling evaluasi, ya, terus saling beri saran gitu. Tapi entah kapan mungkin ya kita coba. Harus direalisasikan. Asik juga kan, background langsung alami gitu, Iya. outdoor gitu. Nah, nih saya sedikit cerita nih terkait media sosial kan. Kemarin kita di Himpunan Mahasiswa Program Studi Pariwisata ini sempat bentuk kerjasama sama namanya GPS di situ, Gerakan Pemuda Selatan. Di situ kami menyimpulkan, kami nih secara keseluruhan di HMPS ini menyimpulkan banyak loh potensi di situ. Bahkan di GPS itu mau launching salah satu destinasi. Akan tetapi satu bukti bahwa di destinasi yang namanya Kahona kemarin itu kenapa tidak ada yang mengenal gitu. Padahal udah dibedakan namanya. Padahal dari awal pengelolanya itu mengatakan kenapa tidak dikasih nama Pantai Pink ini, Pink 1, Pink 2 kan ada di sana. Nah, itulah alasannya karena nanti sepemahaman mereka Pantai Pink itu sama, satu banyaknya. Walaupun ada Pink 1, Pink 2, Pink 3 gitu. Nah, tapi begitu bagusnya dengan atraksinya, dengan kebersihannya juga di sana. Kenapa tidak bisa dikenal keluar gitu? Iya. Di selatan ini itu cukup aneh sih saya lihat itu kemarin itu ya. Dan kita ketemu salah satu migran lah, tamu luar kemarin. Lucu sih kemarin itu dia bilang kenapa orang Lombok ini tidak mau bangun hotel katanya. Orang lokal ini tidak mau bangun hotel. Dan kami inisiasi loh buat mau bangun hotel tapi nggak dikasih gitu. Apa sih maksudnya? Apa maksudnya ini orang Lombok, orang lokal ini katanya. Gitu katanya kemarin. Itu udah Bang Mike itu yang bilang. Ya, Bang Mike itu cukup mengejutkan sih memang di bagian selatan ini banyak wisata yang berpotensi tapi tidak ada lirikan dari wisatawan, bahkan dari pemangku kebijakan itu tidak ada sama sekali lirikan dari mereka itu. Cukup disayangkan. Ya, di kawasan selatan tuh daya tariknya di sana bagus banget, apalagi pantai-pantainya tuh bersih banget. Ya, bersih banget di situ. Bersih di kawasan selatan. Mungkin kita tutup ini. Kita tutup deh. Nah, dicukupkan ini? Dicukupkan. Kita ada kuliah juga sebenarnya. Ini ada mata kuliah pada tambah hari ntar. Ya, Ada kuliah lagi nih. mungkin bisa ditarik kesimpulan. Iya. Ini sebetulnya udah melampaui kuliah nih. Ya, melampaui kuliah sebenarnya kegiatan-kegiatan kayak gini. Kalau saya dosen kalian itu saya liburkan, kalian lebih penting kegiatan begini. Nah, masukin nanti ke peran jangan di-cut itu. Serius. Jangan di-cut. Ini Jauh lebih benar, nggak usah dikat. nggak bisa di-cut. Jauh lebih bermanfaat sebetulnya. Ya. Aktivitas mahasiswa itu seperti ini daripada di ruang kelas itu. Jauh. Iya, benar. betul. Berdiskusi dengan orang-orang baru di luar kampus itu pengetahuannya lebih banyak daripada diajar dosen, ya itu aja dosen. Iya, betul, sepakat. Ya kalau pengetahuan dosennya diupdate juga kan itu aja. Pengetahuan dosen diupdate, Bung. Iya. Loh, kenapa saya bisa ngomong berani dan berani ngomong kayak gini? Ya. Dulu saya kuliah di luar juga dosennya begitu. Ya. Kalau kita ikut organisasi segala macam, boleh kamu nggak masuk kuliah kalau kamu ada kegiatan di organisasi gitu. Karena jauh lebih bermanfaat itu nanti di dunia nyata dan ketimbang di dalam kelas ini. Iya sih. Dan ya saya rasakan benar memang. Jadi mahasiswa itu apalagi pariwisata. Anak pariwisata itu harus keluyuran, anak pariwisata tuh. Nggak berani ke jauh katanya. Gila Lucu banget. anak pariwisata nggak berwisata banyak-banyak. Terus kalian mau ngomong apa ke orang tentang wisata coba? Iya sih. Nah, dengar. Gitu Loh, ya. serius loh. Masa iya kalian anak pariwisata kalah sama TikToker? Coba. TikToker itu mereka bisa berargumentasi menarasikan suatu cerita tentang wisata itu ya karena berdasarkan pengalaman mereka yang sering keluyuran, bukan karena pengalaman mereka di ruangan kelas. Ruangan kelas, betul. Itu. Dan sebaliknya akan bermasalah ketika anak pariwisata tidak pernah berwisata gitu. Apa coba legitimasi kalian untuk
membahasakan bahwa saya anak pariwisata, mampu menarasikan, menceritakan tentang pariwisata di Lombok Timur nih, coba. Kalau kalian cuma nyekos kampus aja. Kalau kita tidak observasi, tidak terjun ya. Iya, anak pariwisata itu harus sering leha-leha. Tapi lucu juga sih Bang, banyak sekali mahasiswa yang sekarang, bukan sih saya, membuat spesial angkatan saya. Cuman seringkali terjadi mereka ambil jurusan pariwisata lah, tapi ketika dikasih tugas, ini terlalu jauh Pak, nggak dikasih. Itu sih. Ntar kalau kalian kuliah titip salam sama dosen yang ajar tuh. Itu ya Bapak dosen. Itu Bapak. Maaf ini Bapak bukan gimana. Jauh lebih sebetulnya ini Pak dosen kegiatan yang seperti ini. Ya semoga didanai lebih lanjut. Waduh. Mungkin itu saja mungkin. Oke. Aduh, keren banget pembahasan kita pada pagi menuju siang ini ya. Banyak sekali mulai dari mulai dari contoh-contoh hidden gem-nya, terus kayaknya permasalahan-permasalahan yang perlu dilirik sama pemerintah juga gitu. Ya. Oke, gini kawan, coba sebelum ditutup nih ya. Jadi hidden gem ini istilah baru dalam dunia pariwisata, bukan tidak baru-baru amat gitu. Jadi kalau tadi saya sebut ada istilah Virgin Island apa segala macam kan, hidden gem, secret area segala macam istilahnya itu. Istilah-istilah ini cenderung dia akan memantik atau menimbulkan potensi suatu kawasan viral dan secara bersamaan disertai dengan sisi-sisi negatif pariwisata itu. Contohnya ya tadi kita sebutkan masalah sampah, kerusakan lingkungan, terusan konflik dengan masyarakat segala macam. Kenapa itu bisa terjadi? Terjadi karena pertama, di destinasi itu belum siap SDM untuk mengelola kawasan itu. Misal contoh, budaya masyarakat di destinasi yang menjadi hidden gem itu sebelumnya adalah budaya guyup, budaya istilahnya kekerabatan yang baik segala macam, berubah ketika pariwisata booming di sana menjadi masyarakat yang materialistis. Jadi uang di sana karena ada potensi uang yang datang kan. Budaya materialistis ini akhirnya merusak keakraban sesama masyarakat di sana. I see. Belum lagi misalnya dari segi kerusakan lingkungan itu disebabkan oleh misalnya ya karena di kawasan itu belum ada SOP yang jelas, belum ada fasilitas yang memadai di sana misalnya. Bayangkan sebuah bukit misalnya, fasilitasnya belum siap, SOP-nya belum memadai segala macam, terus tiba-tiba orang beramai-ramai datang ke sana. Membeludak banget itu. Membeludak, tidak ada istilahnya tidak ada daya dukung di sana. Maka ya tidak jarang kita temui ada orang yang jatuh, ada orang yang apa segala macam. Di sana tempat berbahayanya hidden gem itu sebetulnya. Istilahnya apa ya? Budaya hidden gem dalam dunia virtual khususnya di kalangan milenial gitu. Itu sih mungkin istilahnya closing statement dari saya gitu. Aduh, sangat keren ini. Banyak banget informasi-informasi menarik yang kita dapat ini kan. Ya kayaknya kita langsung pulang, nggak usah kuliah, udah cukup. Untuk S1 mungkin Bapak dosen. Kita pamit undur diri dari perkuliahan. Jadi bisa ditarik kesimpulannya. Jadi itu ya teman-teman, buat kalian semua yang pengen dengerin hal-hal yang menarik tentang dunia pariwisata, mungkin tetap tontonin video kami terus di YouTube channelnya Pariwisata Hamzan Wadi ya. Itu mungkin bisa dipantau-pantau tuh Instagramnya, sosmednya itu. Jadi kita juga sebenarnya sebelumnya nih kita juga ngadain open trip nih, itu perdana gitu. Kira-kira di bulan Juni ini gitu, di akhir Juni ada open trip. Bagi teman-teman yang mau ikutan keseruan bareng di program open trip ini, yuk silakan. What the hell nya? Lanjut. Hadap sana. Ya. Udah habis ini. Ya, lanjut ya. Gitu ya teman-teman. Ya. Jadi sebenarnya kalau kalian pantau terus IG pariwisata sangat banyak sekali hal-hal seru yang kita lakukan. Buat teman-teman yang mau ikutan jualan. Ya, bisa kan? Ya, di CFD. Berjualan di CFD nih setiap hari Minggu. Kita nggak pernah libur kecuali kiamat kayaknya. Ya, kecuali kiamat.
sekali lagi saya sebutin kita ada program perdana open trip ya, gitu. yang bakal di launching mungkin di bulan Mei ini, Juni masuk Juni. Di launching di bulan Juni. Ya. Jadinya yang pingin ikutan, pingin tahu gitu keseruannya gimana, tetap pantau terus di channel YouTube-nya Pariwisata Hamzan Wali dan juga di Instagram-nya Pariwisata Hamzan. Ya mungkin sekalian di follow untuk open tripnya, IG open tripnya itu Ya. namanya LS Lombok. Nah itu, lomba ya teman-teman. Ya, di situ. Mungkin Oh di sini. Gimana? Kira di atas tadi. Di bawah? Sorry, di bawah. Gitu ya. Nanti di editor. Gitu ya teman-teman. Nice. Jadi untuk saat ini segitu dulu ya teman-teman. Selamat tinggal. Gimana? Aduh. Saya di Isra. Ya saya Awan dan juga ini teman saya. Jadi Isra ini pamit undur. Pamit undur diri. See you next time. Bye bye. Bye bye.